What's up, wibu kimak sekalian? Selamat datang kembali di channel ini. Sekarang, aku mau bahas light novel Jakutara volume 4, part yang kedua, yang dimana akan merangkup chapter 3 dan 4. Oke, langsung saja dimulai dari chapter 3 dengan judul Setelah pencarian yang sulit, kemampuan terpendammu akan muncul ke permukaan. Seperti biasa, Tomojaki berada di ruangan jahit bersama Aoi. Kalau kalian ingat di pembahasan part 1 itu, Tomojaki diberi tugas untuk memotivasi Erika Kono agar mau mengikuti festival olahraga. Nah, pada saat pertemuan pagi ini dengan Aoi, Aoi tidak bertanya tentang perkembangan misi Tomojaki. Aoi membiarkan Tomojaki untuk mandiri dalam tugas kali ini. Aoi hanya menunggu hasilnya saja. Tomojaki yang mendengar hal itu bertanya kepada Aoi apakah dirinya diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Aoi mengizinkannya, dikarenakan wajar jika seseorang membutuhkan orang lain. Akan tetapi, tahap perencanaan dan keputusan harus tetap di tangan Tomojaki. Dengan kata lain, Tomojaki harus tetap memegang stick atau controller sendiri. Tomojaki pun meminta bantuan kepada Aoi. Ia memberitahu Aoi tentang rencana yang sudah ia buat. Mendengarkan rencana tersebut, Aoi pun setuju. Setelah dari ruangan jahit, Tomojaki menuju kelas dan menjumpai fraksi Suji di sana. Namun, lagi-lagi tidak dengan Sujinya, yaitu hanya Takahiro dan Takei. Mereka khawatir dengan Suji, begitu juga dengan Yuju, dikarenakan ini pertama kalinya Suji bolos begitu lama. Tak lama kemudian, Kawamura Sensei datang dan mulai membahas kembali turnamen olahraga. Kawamura Sensei menunjuk para kapten yang sudah dipilih waktu itu untuk mengambil alih kepemimpinan diskusi. Diskusi ini bertujuan untuk membahas cabang olahraga apa yang akan diambil. Yuju memberitahu Tomojaki bahwa Erika cukup menyukai olahraga softball. Dikarenakan Erika tidak suka terkena bola, maka basket, dodgeball, dan sepak bola jangan sampai terambil. Tomojaki pun bekerja sama dengan Yuju agar semua murid kelas setuju bermain softball. Diskusi pun dimulai. Para murid mengajukan pendapat mereka mengenai olahraga apa yang akan dipilih. Namun, tidak ada kesepakatan yang terjadi, dikarenakan para murid yang memberikan pendapat tersebut ialah siswa yang berada di hierarki bawah, sehingga tidak mampu mengendalikan suasana kelas agar mengikuti pilihan mereka. Tomojaki pun berpikir bahwa andai saja Suji ada di sana, yang dimana notabene-nya Suji itu orang yang memiliki hierarki yang cukup tinggi, pastinya pendapatnya akan langsung disetujui oleh murid lainnya. Suji juga cukup pandai dalam mengontrol suasana hati. Tomojaki pun menyadari bahwa kehadiran Suji cukup penting di kelas ini, apalagi pada saat-saat seperti ini. Tak lama kemudian, Mimimi mengajukan pendapatnya yaitu olahraga basket. Ia mengatakan alasannya memilih basket adalah karena ada dirinya dan Aoi. Ia mengatakan jika dirinya dan Aoi bergabung dalam satu tim, maka kemenangan sudah pasti didapatkan untuk putri. Mendengar pendapat Mimimi, beberapa gadis di kelas menyetujui pendapatnya, sedangkan murid gadis yang lain hanya terdiam. Perlu kalian ketahui, di kelas itu terdapat dua fraksi cewek, yaitu fraksi Erika dan fraksi Aoi, sehingga murid-murid cewek terbagi menjadi dua. Berbeda dengan murid cowok yang hanya memiliki satu fraksi, yaitu fraksi Suji. Nah, yang lain daripada itu ialah hanya murid biasa atau murid yang berada di hierarki bawah. Tak lama kemudian, Yuju memberanikan diri untuk mengajukan softball, yang dimana bertujuan untuk memancing Erika ikut berpartisipasi sesuai dengan rencana Tomojaki. Tama juga menyampaikan pendapatnya yaitu bola voli, sehingga sudah ada 3 opsi yang diajukan. Namun, kesepakatan juga tak kunjung didapatkan. Tiba-tiba, Erika sang ratu kelas pun mulai menyerang. Ia mengatakan jika tetap tidak ada yang setuju, maka kita harus memilih. Hirabayashi yang mewakili kapten putri menjadi panik ketakutan mendengar Erika. Ia pun hanya terdiam dan membisu. Untungnya, Kawamura Sensei langsung mengambil alih diskusi dan menyelamatkan Hirabayashi. Akhirnya, diputuskan untuk voting suara mayoritas dan mendapatkan hasil dengan basket di urutan pertama, softball kedua, dan voli yang ketiga. Biarpun bukan urutan pertama, tetapi setidaknya softball tetap dimainkan oleh kelas mereka, yang dimana adanya kemungkinan kalau Erika akan bergabung.
Kemudian, dilanjutkan dengan perbincangan Tomojaki dan fraksi Suji beserta Aoi dan Yuju pada saat pulang sekolah. Mereka membahas soal Suji yang tak kunjung datang ke sekolah. Takei dan Yuju sangat ingin membantu, namun dilarang Aoi karena itu sudah urusan keluarga. Aoi mengusulkan agar hanya menunggu supaya Suji datang sendiri ke sekolah. Tomojaki yang melihat itu menyadari bahwa Aoi hanya bertindak rasional. Sifat itulah yang membuat Aoi bisa berada di puncak hierarki seperti sekarang. Namun, Tomojaki menyadari bahwa dirinya bukan Aoi. Ia melakukan semuanya sesuai keinginan hatinya. Tomojaki pun memberikan usulan yang dimana usulan tersebut berlawanan dengan usulan Aoi. Tomojaki pun mengusulkan agar lebih baik bersiap-siap daripada menunggu. Yuju yang sudah pasrah dengan perkataan Aoi tadi langsung cerah dan semangat lagi. Aoi pun setuju, biarpun ia tidak yakin dengan hal itu. Aoi kembali menggunakan topengnya. Nah, kalau yang belum tahu, Aoi pada saat berduaan dengan Tomojaki, dengan pada saat ia di depan orang lain, itu berbeda. Aoi hanya menunjukkan sifat aslinya yang sangat rasional di depan Tomojaki. Namun, pada saat di depan orang normi lainnya, Aoi menggunakan topeng agar ia tetap terjaga di hierarki yang atas. Akhirnya mereka pun sepakat untuk mendatangi langsung rumah Suji dan bertanya kepada ibunya, dengan alasan diutus dari sekolah. Yuju pun mengajukan diri untuk rencana tersebut. Ia sangat ingin membantu Suji dengan tulus. Ya, lama juga udah cinta ya kan, gimana mau dibuat? Mereka pun langsung menuju ke rumah Suji. Yuju langsung memasuki rumah Suji, sedangkan Tomojaki dan yang lainnya menunggu di toko dekat situ. Tak lama kemudian, Yuju keluar dengan tergesa-gesa. Ia pun menceritakan kejadian sebenarnya kepada mereka. Ternyata, Suji bertengkar dengan ibunya dikarenakan ia kecanduan bermain atafami. Mendengar hal tolol seperti itu, Tomojaki dan yang lainnya langsung menghela napas. Ibu Suji menganggap bermain atafami membuat otak Suji menjadi bodoh. Mendengar hal itu, Aoi kepikiran sebuah ide, yaitu untuk menunjukkan nilainya dengan Tomojaki kepada ibu Suji. Yang dimana mereka berdua ialah sama-sama pemain atafami, namun nilai mereka di sekolah tidak buruk. Mereka ingin mengubah pemikiran ibu Suji yang mengatakan bahwa bermain atafami membuat seseorang menjadi bodoh. Yuju juga mengajukan diri dengan rencana itu. Dikarenakan akhir-akhir ini Yuju juga bermain atafami, maka dirinya juga membuktikan kepada ibu Suji bahwa nilainya juga tetap bagus di sekolah. Kemudian, pada malam harinya sesampai di rumah, Tomojaki mengevaluasi ulang peristiwa yang terjadi hari itu. Ia sedikit terkejut dengan sifat Aoi yang begitu rasional dan sifat Yuju yang sangat mengikuti keinginan hatinya. Keesokan harinya, ujian dimulai. Tomojaki menyadari bahwa soal-soalnya sedikit lebih sulit dari biasanya. Ia hanya bisa berharap yang terbaik kepada Yuju. Kemudian, setelah pulang sekolah, hasil ujian dibagikan. Aoi mendapatkan nilai sempurna yaitu 100, diikuti dengan Yuju yang mendapatkan nilai 90 dan Tomojaki dengan nilai 85. Karena nilai mereka bertiga bagus, maka rencana bisa dijalankan. Yuju pun berniat mendatangi Suji sepulang sekolah untuk memberitahu rencana mereka. Keesokan harinya, Yuju berkata bahwa Suji tidak keberatan dengan hal itu. Tomojaki dan Aoi pun bersiap untuk menjalankan rencananya pada saat pulang sekolah nanti. Di situ juga ada Takahiro dan Takei. Kemudian, pada saat berdiskusi tentang rencana sepulang sekolah nanti, Suji tiba-tiba datang ke kelas. Tomojaki dan yang lainnya kaget melihat penampakan tersebut. Tomojaki pun menyadari alasan Suji bisa datang ke sekolah bukan karena rencana atau tindakan rasional Aoi, namun karena sifat tulus Yuju yang sangat ingin membantu Suji. Kemudian, sepulang sekolah, Yuju mendatangi Tomojaki untuk memastikan satu hal. Ia ingin memastikan bahwa hal yang sudah dilakukannya kepada Suji adalah karena keinginannya sendiri dan bukan karena perintah Aoi atau yang lainnya. Tomojaki pun menyetujui perkataan tersebut. Yuju pun masih ingin terus mengikuti keinginan hatinya. Ia juga ingin membantu Hirabayashi untuk menggantikannya sebagai kapten. Yuju tidak ingin Hirabayashi selalu mengalami kesulitan karena Erika. Tomojaki pun kagum dengan sifat Yuju tersebut. Ia menyadari bahwa Yuju ialah tipe karakter yang sangat kuat jika berada di sebuah game. Next, kemudian kita masuk ke chapter 4.
dengan judul "Bahkan Bos yang Tampaknya Overpower Memiliki Kelemahan". Nah, dari judulnya aja, kalian pasti udah tahu, udah bisa tebak lah apa yang terjadi di chapter ini. Oke, dilanjutkan dengan Tomojaki yang sedang berbicara dengan fraksi Suji beserta Aoi dan Yuju tadi. Mereka masih terkejut dengan kedatangan Suji yang tiba-tiba. Kemudian, tiba-tiba ratu kita ini, yaitu Mbak Erika, datang dan memotong pembicaraan. Erika dan gengnya bergabung, jadi total ada 9 orang yang berada di pembicaraan tersebut. Tomojaki merasa dirinya tidak bisa mengikuti pembicaraan karena dikarenakan ia masih karakter berlevel rendah. Kemudian, mata Erika langsung tertuju kepada Tomojaki, karena baginya tidak biasanya Tomojaki yang kutu buku bergabung dengan fraksi Suji dan Aoi yang populer. Erika langsung bertanya apa yang dilakukan Tomojaki di sini, dengan nada menyindir dan niat mengusir. Dengan perkataan tersebut, Erika secara tidak langsung sudah menempatkan Tomojaki di hierarki terbawah. Namun, Tomojaki membantah perkataannya dan mengatakan bahwa ia akan tetap di sini. Takahiro yang menyaksikan tersebut tersenyum dan langsung mengalihkan topik. Ia secara tidak langsung ingin menyelamatkan Tomojaki dari Erika. Kemudian Suji, Aoi, dan yang lainnya juga ikut mencairkan suasana. Kemudian, setelah jam istirahat, Tomojaki pergi menjumpai Fuka di perpustakaan. Sebelum Tomojaki berkata sesuatu, Fuka langsung mengetahui niat Tomojaki yang ingin membahas soal Suji yang sudah kembali ke sekolah. Fuka juga mengetahui bahwa Tomojaki pasti memiliki peran dalam hal tersebut. Melihat sifat Fuka yang polos dan baik, membuat Tomojaki mulai perlahan terpesona dengannya. Next, Tomojaki berada di ruangan jahit dengan Aoi. Ya, kayak biasalah coy. Oke, kemudian Tomojaki mulai membahas masalah terkait tindakan Aoi yang rasional pada saat masalah Suji waktu itu. Nah, di sini mereka mulai berdebat lagi nih cuy. Sama kayak perdebatannya sebelumnya. Kali ini juga karena adanya perbedaan pandangan. Kemudian Tomojaki mengatakan bahwa andai saja waktu itu mereka mengikuti keputusan rasional Aoi, yang dimana mereka hanya perlu menunggu sampai Suji pulang, maka permasalahan ini akan lebih lama selesainya, dan Suji juga pasti belum kembali ke sekolah. Bahkan, rencana kedua Aoi, yaitu untuk membuktikan ke Ibu Suji bahwa bermain Atafami tidak membuat seseorang menjadi bodoh, juga gagal. Dikarenakan, sebelum rencana itu dijalankan, Suji sudah datang ke sekolah. Intinya ialah, Suji mau datang lagi ke sekolah karena keinginan Yuju sendiri yang tulus ingin membantu Suji, sehingga hati Suji pun tergerak. Tomojaki juga mengatakan bahwa pemikiran Aoi tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Tomojaki menilai bahwa caranya dan Yuju, yaitu dengan mengikuti keinginan hati mereka, akan memberikan jalan pintas. Dengan kata lain, cara mereka dapat menemukan rute terpendek dalam menyelesaikan masalah. Namun, Aoi membantah semua perkataan Tomojaki tadi, dengan mengatakan bahwa hal yang dilakukan Tomojaki justru lebih rasional daripada dirinya. Dikarenakan, hanya dengan memikirkan cara atau rute tercepat dalam menyelesaikan masalah, itu sudah membuktikan bahwa Tomojaki sudah berpikir rasional, dan bahkan Tomojaki ingin menunjukkan bahwa cara itu sangat ampuh yang dimana membuatnya lebih berpikir logis daripada Aoi. Mendengar perkataan tersebut, Tomojaki langsung malu dan terdiam. Ia sadar bahwa belum saatnya untuk bisa mengalahkan sang bos terakhir, Hinami Aoi. Next, kemudian keesokan harinya, Tomojaki kembali bertemu dengan Aoi di ruangan jahit. Pertemuan kali ini untuk mendiskusikan rencana yang sudah ia buat untuk mengalahkan Erika. Nah, kalau udah lupa, tugas yang diberikan Aoi itu ialah untuk memotivasi Erika agar mau berpartisipasi di turnamen olahraga. Jadi, Tomojaki sudah membuat rencana untuk itu. Aoi yang mendengar rencana Tomojaki tersebut setuju dengan hal itu. Kemudian dilanjutkan di ruangan kelas. Tomojaki mendatangi Yuju untuk menjalankan rencana tahap 2. Di situ, Yuju sudah menggantikan Hirabayashi sebagai kapten. Tomojaki pun memberitahukan rencananya kepada Yuju. Tomojaki juga mendatangi Takahiro untuk menjalankan rencana tahap ketiga. Setelah semua tahap persiapan sudah selesai, Tomojaki tinggal menunggu hasilnya. Dengan ini, Tomojaki sudah mempunyai trio pembaca suasana hati untuk dirinya, yaitu Aoi, Yuju, dan Takahiro.
Nah, pasti udah mulai kesel kalian kan? Dari tadi rencana terus, tapi nggak dikasih tahu rencananya apa. Santai, kimak-kimak sekalian. Ini aku kasih tahu rencananya ya. Nah, untuk pembahasan rencana ini, agak fokus dulu kalian ya cuy. Nggak apa-apa agak berasa otak kalian dulu. Yang penting ngerti kalian, oke? Rencana yang dimaksud ialah didasari oleh semua informasi yang diterima Tomojaki dari Fuka waktu itu. Nah, kalau kalian ingat, Tomojaki bertemu dengan Fuka di perpustakaan pas di awal chapter 4 tadi. Di situ, Tomojaki kembali menggali informasi kepada Fuka. Kemudian, Fuka mengatakan bahwa Erika sangat tidak ingin dianggap remeh dan sangat memperdulikan teman-temannya. Karena informasi tersebut, maka rencana pertama Tomojaki pun terbentuk, yaitu dengan menyuruh Yuju, yaitu teman satu geng Erika, untuk mengatakan secara langsung ke Erika bahwa ia ingin semua orang bersenang-senang di turnamen olahraga. Dikarenakan Erika sangat peduli dengan temannya, ia pasti akan mengabulkan keinginan Yuju. Itulah tugas yang diberikan Tomojaki kepada Yuju agar rencana pertamanya berhasil. Kemudian, informasi kedua yang Tomojaki dapatkan dari Fuka ialah Erika menganggap Aoi sebagai saingan. Hal itu dapat dibuktikan dikarenakan mereka berdua sama-sama pemimpin fraksinya masing-masing. Dan Erika juga tidak pernah berbicara secara langsung kepada Aoi. Nah, dapat disimpulkan bahwa Erika menganggap Aoi sebagai saingan yang lebih besar dari teman sekelasnya yang lain. Nah, dari informasi tersebut, Tomojaki membuat rencana kedua, yaitu untuk membuat Erika berpikir bahwa jika ia kalah di turnamen nanti, maka Aoi akan meremehkan dirinya. Seperti yang kubilang tadi, Erika itu sangat tidak ingin diremehkan, apalagi dari saingan terbesarnya Aoi. Tomojaki pun meminta bantuan dari Aoi dan menyuruhnya untuk menyindir Erika di kelas dengan mengatakan bahwa jika Erika tidak mau, maka Aoi bisa menggantikannya. Itulah tugas yang diberikan Tomojaki kepada Aoi agar rencana keduanya berhasil. Kemudian, informasi ketiga yang Tomojaki dapatkan dari Fuka ialah bahwa Erika masih menyukai Suji. Itu dibuktikan dengan Erika yang tiba-tiba memotong percakapan mereka pada saat Suji baru kembali ke sekolah waktu itu. Tomojaki pun menduga bahwa Erika sengaja memotong pembicaraan mereka dengan maksud untuk menjumpai Suji secara tidak langsung. Nah, dari informasi tersebut, Tomojaki pun membuat rencana ketiga, yaitu dengan menyuruh Takahiro untuk memberikan isyarat kepada Erika bahwa Suji menyukai gadis yang sporty atau gadis yang jago olahraga. Nah, itulah ketiga rencana Tomojaki untuk mengubah suasana hati Erika, sang bos dungeon, agar termotivasi mengikuti turnamen olahraga. Next, keesokan harinya, Erika mendatangi Yuju untuk bertanya-tanya soal turnamen. Erika sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap turnamen. Erika juga bertanya di posisi apa ia akan bermain pada saat pertandingan softball nantinya. Tomojaki yang mendengar percakapan tersebut, atau dengan kata lain menguping, lega karena misi panjangnya sudah berhasil. Keesokannya, Tomojaki mengevaluasi tugasnya dengan Aoi di ruangan jahit. Aoi pun memberi pujian kepada Tomojaki yang sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Aoi pun memberikan tugas berikutnya kepada Tomojaki, yaitu agar Tomojaki berpartisipasi di turnamen olahraga di bidang olahraga basket dan fokus agar tim putra bisa menang. Tomojaki pun heran dengan tugas tersebut, yang dimana tugas sebelumnya berkaitan dengan hal-hal sosial. Namun, Aoi mengatakan bahwa Tomojaki sudah memiliki skill yang bagus dalam hal berkomunikasi, tetapi ia tidak memiliki kesempatan untuk mengobrol dengan teman kelas lainnya, mengingat dirinya hanya bergaul dengan fraksi Suji saja. Pada akhirnya, Tomojaki pun setuju dengan tugas itu dan mulai berlatih pada saat pulang sekolah nanti. Nah, sekian pembahasan dari part 2 ini. Kalau menurutku ya coy, chapter 3 dan 4 pada volume 4 ini berfokus pada masalah Suji dan mengalahkan Erika. Oke, pembahasan volume 4, chapter 5 dan 6 akan dilanjutkan di part 3 nanti. Thanks for watching. Goodbye saudara kimakku sekalian.